Lagi dan lagi gebrakan Cina yang mengguncang dunia otomotif. Cina mampu memproduksi mobil listrik dengan fitur super canggih, tetapi dijual dengan harga yang sangat murah. Sebut saja BYD. Perusahaan ini awalnya hanya memproduksi baterai, namun saat ini lebih dikenal dengan produksi mobil listriknya. Bahkan mobil listrik BYD ini tidak hanya laris di pasaran Cina, namun bahkan Eropa dan Asia. Mengapa mobil listrik Cina dengan segudang fitur canggih bisa dijual murah? Nah, kali ini kita akan mengupasnya lebih dalam, namun sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Masih bersama kami Bolodewe Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, ilmu pengetahuan, tempat-tempat bersejarah, teknologi terbaru, kisah hikmah, dan kejadian-kejadian luar biasa. Saat ini Indonesia bahkan dunia lagi demam ya, demam mobil listrik. Walaupun ketahanannya belum teruji secara penuh. Banyak orang yang ingin mencoba mobil listrik. Pada awalnya mobil listrik adalah mobil yang sangat mewah dan mahal. Karena satu-satunya produsen yang dikenal sangat reliable membuat mobil listrik, yaitu Tesla, menjual mobil mereka dengan sangat mahal. Harga Tesla di Indonesia sendiri bisa sampai 1 miliar lebih. Ini berarti Tesla masuk dalam kelas mobil mewah dengan harga yang sangat tinggi dan marketing Tesla yang cukup inovatif. Namun sebagian besar orang-orang Indonesia kebanyakan hanya bisa ngidam mobil listrik tapi tidak kesampaian. Namun semua itu berubah ketika produsen Cina membombardir Indonesia dengan mobil listrik murah yaitu Wuling. Dengan adanya mobil listrik murah ini, orang-orang berbondong-bondong ingin membeli mobil ini. Tapi ya gitu namanya mobil murah. Kita tidak bisa menuntut banyak hal, misalnya kenyamanan dan desain, karena desainnya yang gitu misalnya. Ya gitu, tidak semua orang suka. Walaupun lucu, tapi lucu sesaat aja. Sisanya ya begitu dah. Nah, jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan mobil listrik dengan fitur yang bagus, kenyamanan tinggi dan desain yang keren, berarti kalian harus beli mobil yang mahal. Misalnya, kalau selain Tesla nih, ada Hyundai Ioniq. Mobil ini jauh dari kata jelek. Desainnya futuristik banget dan kenyamanan yang ditawarkan juga jauh lebih baik. Tapi sekali lagi harganya mahal, yang mana tidak semua orang mampu membeli mobil listrik harganya yang mahal. Namun semua itu berubah ketika ada pabrikan Cina lainnya yang bisa memberikan kenyamanan yang pas, performance-nya yang oke, jarak tempuh yang oke, dan desain yang mumpuni dengan harga yang murah. Semua orang langsung ingin mencoba mobil ini. Dan ya, ini adalah BYD. Pertanyaannya, kenapa BYD bisa murah? Sebagai catatan murah di sini, dalam artian BYD lebih murah dengan spek mobil di atasnya, ya, bukan yang setara. Dan bagaimana BYD bisa mencapai posisi ini? Jadi pada tahun 2011 BYD ingin mencoba bersaing di pasar EV, dan saat itu BYD masih menjadi bahan tertawaan oleh pabrikan besar seperti Tesla. Bagaimana mungkin pabrikan Cina bersaing dengan pabrikan besar? Namun semua itu berubah, dan BYD lah yang tertawa pada akhirnya. Karena di akhir tahun 2023, BYD berhasil melampaui Tesla untuk menjadi pabrikan EV nomor 1 di planet ini. Tapi bagaimana caranya BYD bisa menjadi produsen mobil terlaris? Di sini, kita mau ambil contoh dari data penjualan di dunia. Ya, jadi pada kuartal terakhir tahun 2023, BYD mengalahkan Tesla dalam penjualan mobil bertenaga baterai dengan melakukan penjualan sebanyak 526.000 unit, sedangkan Tesla ada di angka 484.000 unit. Dan sebagian besar penjualan BYD terjadi di dalam Cina, yang berarti itu pasar terbesar mereka, sekitar 90% dari penjualan mereka. Dan banyak dari bisnis mereka di sana dilakukan dengan penjualan dalam volume besar dan harga yang cukup kompetitif. Ini mungkin bukan kejutan karena ini adalah tahun kedua berturut-turut mereka mengalahkan Tesla dalam hal produksi. BYD atau Build Your Dream yang dulunya merupakan startup kecil dengan hanya 20 karyawan pada tahun 95, namun sekarang telah berkembang menjadi raksasa mobil listrik. BYD didirikan oleh ahli kimia yang bernama Wang Chuanfu di Cina. Pada awalnya, mereka memproduksi baterai lithium-ion untuk handphone. Saat tren smartphone mulai berkembang, dan bisnis mereka melejit dengan memasok raksasa seperti Motorola dan Nokia. Tapi Chuanfu sudah tertarik pada teknologi baterai sejak dia menjadi mahasiswa. Jadi pada tahun 2003, BYD langsung terjun ke industri mobil dengan mengakuisisi Xi'an Qinchuan Automobile. Dan inilah awal mula BYD Auto. Pada tahun 2008, BYD masuk ke ranah kendaraan listrik dengan F3DM. Ini adalah mobil EV plug-in pertama yang diproduksi massal di dunia. Tapi sayangnya mobil ini gagal.
Ya, walaupun mobil ini gagal, namun investasi sebesar 232 juta US dollar dari Warren Buffett pada tahun 2008 memicu ambisi EVBD. Dan pada tahun 2020, BYD meluncurkan blade baterai dan baterai LFP atau lithium iron phosphate yang biayanya lebih rendah daripada jenis baterai lithium ion lainnya yang digunakan dalam EV. Selain itu, blade baterai dari BYD juga lebih compact dan dianggap lebih aman juga. Dan ini adalah langkah cerdas BYD, yang mana pada akhirnya mobil-mobil BYD sebagian besar menggunakan blade baterai. Yang kita tahu nih, baterai adalah bagian paling mahal dari mobil listrik. Sekitar 40% dari biaya mobil listrik adalah baterainya. Dan jika memiliki kompetensi dalam baterai, maka dari segi inovasi maupun biaya, tentu aja perusahaan tersebut akan memiliki keuntungan besar dalam membangun mobil listrik. Berarti BYD bisa bersaing dari segi harga, yang mana hal ini adalah jalan ninja terbaik. BYD sejauh ini mampu mengalahkan harga Tesla dengan mematok harga mobil mereka jauh lebih murah, walaupun tetap aja ada subsidi, tapi tanpa subsidi pun BYD masih jauh lebih murah. Selain itu juga saat ini BYD secara aktif sudah mengamankan deposit lithium untuk memperkuat integrasi vertikal mereka. Yang berarti juga BYD akan terus berkembang dan akan menjadi brand mobil listrik nomor 1 di dunia. Jadi alasan utama kenapa BYD bisa murah? Ya, karena mereka bisa membuat baterai yang lebih canggih dan yang pasti lebih murah. Kita bisa lihat nih, harganya BYD yang tertinggi saat ini. Di websitenya ada di BYD Seal yang memiliki harga di 719 juta rupiah untuk tipe tertingginya. Dengan spesifikasi torsi maksimum ada di 670 Nm, daya maksimum ada di 390 kW, dan jarak mengemudi ada di 580 km sekali pengisian penuh baterainya. Dengan kapasitas baterai di 82,56 kWh. Dengan spesifikasi ini, mobil ini bisa menembus 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 3,8 detik. Coba kita sandingkan dengan mobil sekelasnya, yaitu Ioniq 6. Ya, walaupun di atas kelasnya harusnya Ioniq 6 memiliki torsi di 605 Nm, daya maksimum di 239 kW, dan jarak mengemudi ada di 519 km sekali pengisian daya baterai penuh. Dengan kapasitas baterai ada di 77,4 kW. Dengan spesifikasi tersebut, Ioniq 6 bisa menembus 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 5,1 detik, yang berarti lebih lambat. Jika dilihat dari perbandingan ini, kita bisa menyimpulkan kalau BYD lebih baik, dan BYD menawarkan harga yang jauh lebih murah juga. BYD dibanderol dengan harga 719 juta rupiah, sedangkan Ioniq 6 ada di harga 1,2 miliar rupiah. Bedanya satu Pajero bekas bosku. Kalau ngomongin desain sebenarnya udah 11-12 antara BYD Seal dan Ioniq 6. Dan kalau ngomongin garansi juga ya 11-12 juga. Namanya juga mobil listrik. Pas di pabrikan sudah tahu kapasitas maksimum penggunaan baterai mobilnya, jadi ya masa garansi tidak akan jauh dari batas maksimum penggunaan. Kemudian selain BYD Seal, ada juga nih misalnya BYD M6. Sejauh ini tidak ada yang menjual mobil IV 7-seater. Dan BYD adalah perusahaan pertama yang membuat mobil IV dengan 7-seater dengan harga yang cukup terjangkau. Dengan kelebihan yang ada, BYD tentu aja bisa mengambil alih pasar EV di market manapun, dan salah satunya Indonesia bahkan Eropa. Kemudian kalau ngomongin garansi dan harga baterai, untuk Hyundai ini mereka ada rencana untuk memberikan garansi seumur hidup, tapi itu baru rencana ya bosku. Namun untuk yang pasti sejauh ini, Hyundai memberikan garansi baterai 8 tahun atau 160.000 km, mana yang lebih dahulu. Sedangkan di BYD garansi baterainya ada di 150.000 km atau 6 tahun, mana yang lebih dulu. Dengan garansi baterai ini, Hyundai menang 2 tahun lebih lama dan 10.000 km lebih jauh. Dan untuk harganya sendiri, ya kurang lebih sama. Hyundai untuk tipe Ioniq harga berada di 400 jutaan, dan BYD katanya untuk Seal ada di sekitar harga segitu juga, tapi kok harga baterainya hampir sama? Namun BYD bisa menjual lebih murah dari Hyundai. Jawabannya adalah kualitas dan subsidi. Pemerintah Cina lagi gencar untuk memberikan subsidi kepada BYD, yang mana pada akhirnya BYD bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Udah ada subsidi dari pemerintah Cina, ada subsidi juga dari pemerintah Indonesia ya. Bagaimana nggak semakin murah? Ini berbeda dengan Hyundai. Mereka hanya memanfaatkan subsidi dari pemerintah Indonesia aja. Namun perlu diingat,
Terkadang stigma kita terhadap mobil Cina itu juga agak gimana ya? Kualitasnya dipertanyakan untuk BYD di Seal misalnya, ada yang mengeluhkan kalau cat bodinya kurang bagus. Selain perihal cat, seperti biasa, mobil Cina pasti banyak yang ngeluh dengan kualitas interiornya. Beberapa pengguna mungkin merasa bahwa meskipun desainnya modern, kualitas material interior BYD Seal belum sebanding dengan mobil premium lain di kelasnya, yang mana pada akhirnya ini mempengaruhi pengalaman berkendara yang kurang memuaskan bagi konsumen yang terbiasa dengan mobil mewah atau premium dari brand premium. Selain itu, user interface infotainment-nya juga banyak yang bilang cukup rumit. Namun walaupun rumit, grafisnya cukup tajam, tapi masih terlalu cerah untuk sebagian orang. Kemudian selain itu juga sound system-nya juga tidak menunjukkan kalau mobil ini mobil mewah. Ya biasalah ya, kekurangannya biasanya ditunjukkan di interior, tapi lepas dari itu, ini mobil emang cukup bagus. Lagi pula ini mobil dengan spesifikasi dan desain yang ada, dijual di harga segitu seharusnya kita tidak bisa komplain lebih. Ya, kayak kalian aja beli mobil LCGC misalnya, tidak bisa disandingkan dengan mobil non-LCGC. Apa yang kalian bayar, ya sesuai apa yang kalian dapat, jadi jangan muluk-muluk untuk selalu membandingkan detail kecil. Jika dari harganya aja sudah jauh beda, lalu di luar dari itu, apakah Seal ini mobil yang aman dalam hal tabrakan? Menurut data yang ada, Seal memiliki tindakan perlindungan untuk mengurangi cedera penumpang ke penumpang dalam benturan, dan ini berkinerja baik dalam pengujian Euro NCAP. Pengujian pada kursi depan dan sandaran kepala menunjukkan perlindungan yang baik terhadap cedera. Whiplash jika terjadi tabrakan dari arah belakang dengan fitur keamanan yang canggih, Bearish Shield sudah lolos dan sangat layak untuk di jalan. BYD Seal adalah mobil murah, tapi bukan murahan. Setidaknya untuk saat ini, kita bisa berpendapat seperti itu. Mobil listrik, khususnya Cina, baru bisa terlihat keburukannya. Setidaknya di tahun 2030. Sampai 2032, yang mana masa garansi baterai mobil listrik sudah pada habis. Disitulah kita baru bisa lihat realitanya. Mobil ini betul-betul berkualitas atau tidak. Jika dilihat dari tren yang ada di Amerika saat ini, yang mana orang-orang nggak mau beli baterai Tesla karena harganya yang sangat mahal. Dan mereka semua lebih memilih melakukan swap engine dari listrik jadi confusion lagi, yang mana pada akhirnya kita bisa simpulkan mobil listrik hanya dijadikan tren ikut-ikutan aja. Gimana nih, menurut kalian apakah BYD selayak itu untuk kita miliki? Tolong sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya sahabat. Dan kami mengucapkan terima kasih masih bersama kami Bolo Dewe Traveler. Nantikan video menarik lainnya dari kami.